Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang berbahagia, kita berjumpa kembali. Masih topik-topik di dalam otomasi dan PLC. Telah tersedia di depan kita di layar monitor satu kasus penggunaan PLC di dalam pengaturan pencampuran bahan dalam silo ya. Jadi di sini ada dua silo A dan silo B. Jadi ketika saklar S1 ditekan ya, kemudian S2 pada posisi 0, maka bahan A akan masuk ke dalam kontainer ya, dengan diaktifkan oleh solenoid Y1 ya, dibuka oleh solenoid Y1, diaktifkan oleh saklar S1 pada posisi ditekan dan S2 pada posisi 0. Tetapi ketika S1 ditekan dan S2 pada posisi 1, maka bahan B akan masuk ke dalam kontainer pencampur ya, dengan solenoid Y2 terbuka, kemudian bahan B akan masuk ke dalam kontainer. Nah, kita diminta untuk membuat program ladder agar perintah di atas bisa dijalankan. Maka seperti biasa, untuk jenis perintah logika seperti ini, jenis operasi logika seperti ini, kita perlu membuat tabel kebenaran ya. Jadi kalau kita amati, di situ tersedia dua input dan dua output. Input pertama adalah saklar S1, input kedua adalah saklar S2, outputnya adalah Y1, dan output kedua adalah Y2. Kombinasinya adalah, yang pertama, ketika S1 tidak aktif, S2 tidak aktif, maka baik bahan A atau bahan B tidak akan masuk ke dalam kontainer. Artinya solenoid Y1 juga masih tetap tertutup, tidak membuka, solenoid Y2 juga tidak membuka. Kemungkinan yang kedua adalah saklar S1 aktif atau ditekan, kemudian S2 pada posisi 0, maka seperti di dalam perintah yang tadi sudah disampaikan, yang ada di layar ini, akan aktif solenoid Y1 ya. Jadi solenoid Y1 aktif, sehingga bahan pencampur, bahan A akan masuk ke dalam kontainer pencampur. Kemudian berikutnya Y2-nya tidak aktif, solenoid Y2 tidak aktif, jadi bahan B tetap berada pada posisinya ya. Kemudian kemungkinan yang berikutnya adalah S1 aktif ditekan, S2 pada posisi 1, maka yang terjadi adalah Y1 akan tidak aktif, Y2 aktif. Nah, jadi itu kombinasi yang bisa kita peroleh para mahasiswa. Kalau kombinasi yang lainnya yang masih kemungkinan ada adalah S1 tidak ditekan, kemudian S2 pada posisi 1, Y1 maupun Y2 tidak akan aktif. Jadi syaratnya adalah S1 ditekan ya. Nah, sudah tersedia, sudah kita berhasil menyusun tabel kebenaran dari perintah yang ada di dalam layar monitor ya. Kita kemudian mewujudkan ya, tabel kebenaran ini kita pindahkan di dalam diagram ladder. Saya gambarkan sketsanya dulu. Yang pertama, kita perlu kembali ingat bahwa kita hanya cukup fokus pada perintah yang menghasilkan output bernilai 1. Dalam kasus ini ada 2. Kita lihat ya. Yang ini 1. Jadi kalau saya boleh lingkari, nah inilah yang kita fokus di sini ya. Jadi ada
satu, baris kedua dan baris ketiga. Ini yang kemudian kita wujudkan di dalam diagram ladder ya. Satu adalah normally open, maka S1 ini normally open S1. Kemudian S2 ya normally close ya. Karena 0 nilainya ya. Maka ini kemudian akan mengaktifkan ya. Ini akan mengaktifkan normally close ya. Ini akan mengaktifkan coil Y1 atau solenoid Y1 ya. Dan perlu kembali kita ingat bahwa jumlah rang akan sama dengan jumlah output. Maka kalau kita perhatikan di sini ada 2 output. Ini yang berbeda dengan program-program yang sudah kita selesaikan sebelumnya. Jadi kalau ini batas rangnya, ya saya gambarkan batas rangnya, maka kita akan ini rang 0, ini rang 1. Kita kemudian menginjak ke program berikutnya untuk output yang kedua yaitu Y2. Ini juga kita terjemahkan dari tabel kebenaran. 1 itu normally open, kemudian S2-nya juga normally open, kemudian di sana ini Y2 output kedua. Oke. Kemudian terakhir rang ketiga yang kita gunakan ini adalah untuk statement penutup ya, N. Nah, kira-kira seperti itu ya sketsa dari diagram laddernya. Kita sekarang menuju ke program CX Programmer. Para mahasiswa sudah siap di depan kita field untuk membuat program dalam CX Programmer. Jadi kita tinggal pindahkan ya draft yang sudah kita buat, yaitu yang pertama kita masukkan di sini, kalau kita inputkan di sini adalah saklar S1 normally open ya. Alamatnya kita gunakan alamat paling awal ya, 0.00, ini S1. Oke, kemudian berikutnya normally close ya, S2 normally close, ini 0.01 misalnya. Kemudian ini kita beri alamat simbol S2. Kemudian ini mengaktifkan solenoid ya, solenoid Y1 ya. Ini alamatnya 10.00 misalnya yang kita gunakan sesuai standar CX Programmer ini ya. Ada beberapa output dan kita bisa memberi alamat ya. Ini adalah Y1 ya. Oke, kemudian kita menginjak ke baris berikutnya dengan rang ya, kedua yang kita gunakan. Dalam hal ini nama rangnya rang 1 ya. Tadi rang pertama itu rang 0. Kita pasang di sini saklar normally open ya, S1 ya. Kita pasang saklar. Karena ini sama S1 maka alamatnya sama. Sudah muncul S1. Kita tinggal lanjutkan. Kemudian normally open lagi. Ini alamatnya S2 ya, sama dengan tadi. Sudah muncul langsung. Kemudian kita ini sambungkan ke Y2 ya. Y2 alamatnya 10.01 00 untuk Y1 ya. Ini Y2. Oke. Nah, sudah, tinggal kita membuat penutup program ya. Ini penutup program N. Oke, jadi program kita sudah selesai. Akan kita cek apakah program yang kita buat ini sudah memenuhi keinginan kita untuk menjalankan perintah sesuai dengan soal yang tadi sudah kita tampilkan di depan. Jadi ketika S1 ditekan, S1 tidak ditekan seperti sekarang ini, maka tidak ada bahan A maupun B yang masuk ke dalam kontainer pencampur. Artinya solenoid Y1 dan solenoid Y2 tidak aktif. Tapi ketika S1 ditekan dan S2 pada posisi tidak aktif,
maka mestinya bahan A atau solenoid Y1 yang aktif ya. Jadi ini saya tekan, saya on kan, S1 ditekan, set on. Nah, maka Y1 yang aktif. Berarti sudah benar. Ini saya kembalikan untuk tidak aktif. Tapi ketika S2 yang saya aktifkan, kita coba juga nggak apa-apa. S2 kita aktifkan, tapi S1 tidak ditekan, maka tetap tidak aktif, baik Y1 maupun Y2. Ini sudah benar. Nah, sekarang S2 saya kembalikan ke posisi semula ya. Kemudian S1 tadi saya aktifkan, Y1 yang aktif, tapi ketika S1 saya tekan dan S2 pada posisi 1 ya, maka ganti Y2 yang aktif. Jadi program ini sudah memenuhi harapan kita. Demikian para mahasiswa, salah satu ya, aplikasi dari program PLC untuk instalasi pencampur. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu kembali dalam topik-topik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.